Halo, perkenalkan nama saya Puspa Gayatri Hafiz. Saya siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan gelombang 5, kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Konsep akuntabilitas. Artinya, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik itu adalah satu, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Dua, memiliki pemahaman kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Tiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Empat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Satu, akuntabilitas adalah sebuah hubungan yang artinya hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Dua, berorientasi pada hasil, yang artinya hasil yang diharap aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, hasil maksimal. Tiga, memperbaiki kinerja, yang artinya memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Empat, membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi, sanksi, atau penghargaan. 5. Membutuhkan laporan kerja. Laporan kerja yang individu atau kontrak kerja dalam instansi adalah LAKIP. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dibagi dua, akuntabilitas vertikal, yang artinya pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Satunya lagi akuntabilitas horizontal, yang artinya pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas. Yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Di bawahnya akuntabilitas organisasi. Yang nomor 3 akuntabilitas kelompok. Yang nomor 4 akuntabilitas individu. Yang terakhir adalah akuntabilitas personal. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik? Dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. 1. Perencanaan strategis atau RPJP, RPJM, Renstra, SKP. Kedua, kontrak kerja. Ketiga, laporan kinerja atau LAKIP. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yang kepemimpinan, integritas, keadilan, transparan, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi.
1. Transparan dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan fraud dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan, lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Diharapkan PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. PNS diharapkan memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk informasi yang bersedia. Undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. PNS melayani stakeholder, lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat. Setiap hari dengan tepat waktu memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.